Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPKN tema 6 subtema 2, yaitu tentang hak, ya. Hak kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita bahas pada pembelajaran berikut. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, sesuatu yang penggunaannya ini tergantung pada diri kita. Maka dari itu, hak-hak oleh warga negara Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dalam undang-undang ini juga terdapat selain hak juga ada kewajiban. Maka setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita pasti akan mendapatkan haknya. UUD 45 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini ya. Contoh hak ini, salah satu contoh hak adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Ini adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya akan kita bahas kewajibannya. Kewajiban warga negara Indonesia ini ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan sebelum kita menuntut hak. Yang pertama adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Ya, kita wajib mentaati hukum dan pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Ini adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua adalah wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, dalam urusan pembelaan negara ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terus kewajiban yang ketiga adalah wajib menghormati HAM atau hak asasi manusia orang lain. Nah, ini diatur dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban selanjutnya yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini terdapat dalam pasal 28J ayat 2 UUD 45. Terus kewajiban yang selanjutnya yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, ini adalah kewajiban sebagai warga negara. Oke, wajib mentaati hukum, serta pembelaan negara, wajib menghormati hak orang lain atau hak asasi orang lain, terus wajib ini terhadap pembatasan-batasan yang diatur oleh undang-undang, itu harus kita ikuti semuanya. Di samping kewajiban, di dalam UUD 45 juga terdapat hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Ini ya, karena mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum ini pada pasal 27 ayat 1. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, ini pasal 28A. Terus hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ini terdapat pasal 28B ayat 1. Terus hak atas kelangsungan hidup, pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, ini pasal 28C ayat 2. Kemudian hak atas pengakuan, jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini di depan hukum kita mendapatkan pengakuan, jaminan, bahkan perlindungan. Ini ada di dalam pasal 28
ayat 1. Terus hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, terus hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, ini juga diatur di dalam UUD 1945. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Nah, hak-hak inilah sudah diatur semuanya dalam UUD 1945. Nah, karena setiap warga negara itu memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, maka manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain adalah gunanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kalau semua hak itu sudah terpenuhi, maka masyarakat akan adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan yang layak kalau semuanya sudah mendapatkan pendidikan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada orang yang bodoh seperti zaman penjajahan, tidak bisa sekolah semua. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah. Sekarang semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan orang tidak mampu pun sekarang sudah banyak beasiswa, sehingga tidak mungkin bisa sehingga tidak menghalangi untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan. Nah, salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan. Nah, contohnya ya, kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Kebebasan ini dimaksud adalah menyatakan pendapat. Kita boleh berpendapat bagaimanapun, ini adalah pendapat kita terhadap sesuatu hal. Kita bebas untuk berpendapat, apalagi dalam forum musyawarah kita bisa menyatakan pendapat kita. Dan jika kita juga bisa berhak memberikan suara, contoh pemilihan ketua kelas di dalam kelas, maka kita bisa memberikan suara kita masing-masing. Semuanya sama, berhak semua. Nah, setiap warga negara karena sudah memiliki hak yang sama, jika semua warga negara Indonesia mendapatkan haknya semuanya, maka akan tercipta, ini tujuan akhir dari pemenuhan hak adalah tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Ini tujuannya ada dengan diaturnya hak-hak seperti itu, maka tujuannya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Oke, demikian ya pertemuan kali ini tentang hak ya. Hak kita sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan apapun yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.